Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah kaifa nujaddid imanana? Qala aktsaru biqauli la ilaha illallah. Rawal Hakim. Ayah bunda, bapak ibu, jamaah Masjid Raya Bani Umar yang semuanya insyaallah gemar menghadiri tempat yang bersinar, yang cemerlangnya mengantarkan menuju ke tempat yang berbinar, dan insyaallah di akhir kelak jauh dari benar dan masuk ke dalam tempat yang insyaallah ada Allah, ada Rasulullah, para malaikat yang mulia, dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Allah, yaitu al-jannah. Amin. Amin. Mana amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kemuliaan, waktu duha, waktu yang berkah, waktu aktivitas setelah sholat subuh berjamaah di masjid tadi, kemudian zikir pagi, ada taklim subuh pula sampai syuruh, dan sholat sunnah isyraq, kemudian pulang, mandi, makan, berangkat ke masjid lagi. Masya Allah, siapa orang yang sabar menjalani itu dalam rangka mencari rahmat dari Allah SWT, maka kalau dia ke masjid dalam rangka untuk taklim, fahuwa fi sabilillah, dia seperti mujahid, seperti sedang sabilillah. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Langsung bilang alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Jangan ragu-ragu. Asik. Pagi ini di Ahad pertama di tahun 2022, alhamdulillah Allah takdirkan saya yang memulai kuliah duha Ahad di Bani Umar. Saya bahagia, bangga, sekaligus senang. Kenapa? Karena pandemi sulit melaksanakan kajian Abu Bani Umar Istiqomah. Saya tahun lalu juga isi kalau nggak salah ya, pakai baju merah, saya ingat sekali, dan sekarang pakai baju hitam. Tadi subuh di Catalina, Sumatera Selatan. Jam 6 pulang, kemudian mandi, sarapan, langsung berangkat ke sini.
jam 7:30 pas, alhamdulillah saya pertama masuk masjid, nggak ada orang. Saya tanya, jadi apa enggak nih? Jadi Pak, biasa jam 6, jam 8. Oh ya siap. Alhamdulillah kemarin ke sini Imanuddin, sebagian ada yang datang. Ada yang datang kemarin? Alhamdulillah, terima kasih datang kembali. Bukan karena saya, tapi karena Bapak-bapak kemarin datang nggak? Oh nggak ada, ini semua ya. Alhamdulillah. Jumat terakhir, sebelum terakhir saya coba di sini ada. Alhamdulillah di tempat lain. Tadi belum salawat ya. Salawat dan salam bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tercatat sebagai umat yang kelak pada hari kiamat semua mendapat syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Berarti nadanya bagus, saya ikut aja tadi. Tapi pakai ya Nabi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mari. Ya Nabi. Ayo dong. Ya Rasul. Masya Allah. Ya Habib. Salawatullah. Di Masjid Raya Bani Umar ini kita hadir menempa ilmu ilahi bersama Tasil Amani, berangkat dari BSD City. Ya Nabi, ya Rasul. Ayo Pak, jangan malu-malu, biar semangat dulu. Salawatullah. Hadir di majelis ilmu, insya Allah mendapat ilmu bersama yang dicinta sang guru, bersama masuk surga rahmatmu. Ya Nabi, kayaknya lagu berakhir malu-malu nih. Ya Habib salam. Salawat. Hadir berharap mendapat rahmat dari dunia sampai akhirat. Di akhirat mendapat syafaat bersama baginda di jannah. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Bagus Pak, terusin. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Ketinggian kali ya. Alhamdulillah latihan. Alhamdulillah hari ini kata orang tahun baru hari kedua, Januari hari kedua. Kalau kata saya tidak ada yang baru. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kata saya enggak ada yang baru. Maka temanya apa? Tidak, bukan tahun baru, bukan tahunnya yang baru, tapi titik-titik.
Biasanya kan saya nggak pakai tapi, ini pakai tapi. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Abbas al-An, dia berkata, Ibna Adam, innal laila wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima. Anak Adam, sesungguhnya malam dan siang itu bekerja untuk kamu. Fa'mal fihima, maka isi di dalamnya, di dua waktu itu. Yang ada siang malam. Itu terus. Mau tahunnya bertambah angka 1 dari 2001, 22, tetap aja siang malam. Betul apa enggak? Apa yang baru? Dan dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang punya akal dan akalnya akal sehat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian perputaran siang malam, tua muda, sakit sehat, cantik. Jangan, harus kata-kata positif. Cantik dan belum cantik beda. Jelek itu negatif. Belum itu bisa jadi cantik nanti. Ganteng sama calon ganteng beda dengan jelek. Betul apa enggak? Mulai hari ini kita gunakan kata-kata afirmasi yang positif dan selalu senyum biar human growth hormonnya muncul, sehingga bisa Sahrul awet muda, tetap keren, tetap kuat, hebat. Kenapa? Selalu tabassum, senyum. Saya ulang lagi. Di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, ya, perubahan umur, perbedaan laki perempuan, langit bumi, darat laut, itu semua adalah tanda-tanda Allah, kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal dan menggunakan akalnya. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah. Ayo dong Pak, semangat, saya biar semangat. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Lihat orang cantik, Masya Allah, Tabarakallah. Lihat orang-orang cantik, Subhanallah. Tapi jangan kenceng-kenceng, kalau kedengaran nanti marah. Lihat orang ganteng, Masya Allah. Lihat gunung yang manis, cantik, keren, Masya Allah. Pohon yang hijau, Masya Allah. Tumbang, Subhanallah. Mobil orang keren banget, Masya Allah. Mobil kita biasa, Subhanallah, Alhamdulillah punya mobil. Allah aja yang diingat. Kapan itu? Kiaman, waktu dia berdiri. Berdiri itu artinya saat dia sehat, saat dia kuat, saat tanda tangan laku, berkuasa, punya duit banyak, saat cantik, mempesona, ganteng, banyak disuka orang. Saat itu dia, Allah, Allah, gantengku milikmu, cantikku milikmu. Begitu ngaca,
baca doa, ya Allah, baguskan aku sebagaimana Engkau telah baguskan aku, baguskan akhlakku sebagaimana Engkau telah baguskan wajahku, tubuhku. Jadi begitu ingat kita cantik, kita keren, kita ganteng, Allah dicermin, Allah. Gak ada ini karena aku gak ada. Bedak tidak merubah, tetap aja dalamnya keriput, itu udah otomatis. Kenapa? Karena waktu. Maka waktu yang bisa menghancurkan segalanya, waktu bisa membuat orang bahagia, waktu yang akan melibas. Al-waktu anfas ma'anaita bihifdihi. Waktu itu yang paling berharga buat kamu. Ma'anaita, maka perhatikan oleh kamu bihifdihi, dan di dalamnya kamu menjaganya. Waktu kamu jaga dengan apa? Bil amal soleh, dengan amal soleh. Karena waktu yang melibas kita, waktu yang membuat hancur karpet, berubah warna, waktu yang membuat ibu, kakak, sahabat-sahabat saya, bapak, ibu berubah. Bandingin foto 17 tahun, 25 tahun, 35, 45, 55. Kapan berubahnya? Dulu bunda kan cantik ya. Sekarang sisa kecantikannya masih tampak. Teteh, kakak, dulu cantik ya. Sekarang masih kelihatan cantik, Dulu bapak gagah ya. Sekarang tinggal sisa-sisa kegagahannya. Badannya tegap tapi jalannya letoy. Badannya keren, dibagi dia dari belakang, didorong begitu jalan. Siapa menghancurkan itu? Al-waqt, waktu. Dan ingat, anta, innama anta awqat, kamu itu semuanya adalah kumpulan waktu. Waktu di dalam kandungan, waktu lahir, kanak-kanak, anak, remaja, menjelang remaja, dewasa, tua banget, dan tua banget, tuir. Itu semua yang bicara waktu. Innama anta awqat, kamu itu kumpulan waktu. Pertama dipancarkan sang ayah, dalam kesenangan itu sperma menghunjam begitu keras. Ada sekian miliar, cuma satu yang tangkap telur, langsung dia berpacaran di dalam rahim, dinding rahim, masuk rahim, terus nutup, di leher rahim itu nutup. Jadi yang ini jadi hormon, jadi vitamin, jadi makin gemuk ibu-ibu, makin berisi. Menjelang hamil makin berisi. Udah nikah maka gemuk. Kenapa? Tambahan hormon dari sang suami, suntikan dahsyat, nikmat dan terus teringat. Saya punya istri dokter, jadi sama-sama bisa nyuntik. Istri bisa nyuntik saya suntik dia. Ngerti ya bahasa orang tua ini? Innama anta awqat, kullama dhahaba yaumun, dan setiap kali waktu itu pergi, dhahaba ba'duka, sebagian milikmu juga pergi, hilang. Saya ulang lagi. Innama anta awqat. Di kalimat yang lain, innama anta ayyam, sesungguhnya kamu itu adalah hari-hari. Kullama dhahaba yaumun, kalau satu hari pergi, lewat. Seminggu lewat, sebulan lewat, setahun lewat, 2021 udah lewat nih. Dhahaba ba'duka, kamu kehilangan setahun itu. Apa itu? Sholatnya yang bolong-bolong. Bolongnya bukan karena gak sholat. Apanya? Di awal waktunya bolong-bolong, jamaahnya bolong-bolong. Terutama mohon maaf ibu-ibu, kalau di mall itu sholatnya jangan terlambat. Datanglah, berangkatlah jam 11. Sudah wudhu dari rumah,
ajak anak-anak nanti makan siang di mall ya, di food court. Oke. Ayo butuh semuanya. Begitu sampai di mall, udah tujuannya ke masjid, musola di mall, sholat situ, berjamaah di waktu. Setelah itu baru kita ke food court. Setelah itu baru nonton. Nanti asar keluar, sholat lagi sebelum pulang. Setelah sholat, makan sore, makan malam. Ba'da maghrib, sholat maghrib, saya itu baru pulang. Mampir tadi Umar, kemudian setelah sholat isya baru sampai rumah. Keren sekali itu dah rihlah spiritual. Walaupun nonton, walaupun makan, walaupun keamal, tetap nilai spiritualnya jalan gitu. Jadi waktu-waktu itu bukan terlempar, bukan terhindar, tapi waktu-waktu kita dekat, kita peluk, menjadi milikku. Al-waktu minni, waktu itu milikku. Sehingga apa? Aku isi waktu-waktu itu dengan amal. Tapi kok nonton? Yes. Ke mall? Yes. Masuk mall, anak-anak saya bawa, saya ajak, saya itu semua orang ini, setiap individu ini. Yuk anak-anak, yuk suamiku, yuk istriku, jangan lupa kata Rasulullah, siapa orang yang masuk pasar, mall, bandara, tempat keramaian, situ banyak orang, ya, lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kataballahu lahu, Allah catat baginya alfi hasanatin, Allah catat 1000 kebaikan, Allah catat 1.000.000 kebaikan. Lalu Allah hapus 1.000.000 keburukan sayiat. Lalu Allah angkat derajatnya 1.000.000 derajat. Dan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga. Cuma ngucap itu doang, ke mall ngomongnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah, maka Allah catat 1.000.000 kebaikan, Allah hapus 1.000.000 keburukan, Allah naikkan derajatnya 1.000.000 derajat, diangkat naik kebaikannya. Kemudian Allah bangunkan istana di dalam surga. Alhamdulillah. Asik. Allah bangun 1.000.000. 1.000.000 Allah kasih 1.000.000 kebaikan, catat 1.000.000 keburukan, hapus 1.000.000 derajat naik. Dan Allah bangunkan istana surga. Tapi apakah pada baca kalau pasar ke mall? Kok Ustadz ngepret? Tahu masuk mall yang diomongin harga barang, filmnya apa, makan di mana. Alhamdulillah, saya sengaja begitu. Mulai hari ini yuk ke pasar. Rihlah fis-suq. Jadi ke pasar pun namanya rihlah, santai, tapi itu ingat Allah. Yadhkurullah qiyaman wa qu'udan, ingat Allah dimanapun kamu berada. Maka pasar tempat zikir. Walaupun kata Rasulullah tempat yang paling buruk pasar. Di situ banyak transaksi yang bohong dan juga yang benar, tapi banyak kan bohong alam. Di situ banyak pemalsuan. Barang ini baru, padahal dari kemarin. Ini anget ya, emang anget, tapi itu barang kemarin diangkatin lagi. Banyak sumpah-sumpah palsu, baru, bagus. Kalau beli, mosok kayak gini bilang bagus. Tapi kalau jual, ini paling bagus. Kalau jualan barang, dia bilang dipuji bagus. Tapi kalau dia beli barang, ini mah gak bagus. Waktu punya orang bilang jelek, waktu jadi milik sendiri mau dijual dia bilang barang bagus.
pasar. Diskon gede-gedean, padahal dinaikin dulu harganya baru. Saya sering lihat begitu, bawahnya pasar apa, atasnya apa, kemudian di atas bazar diskon, padahal sama mereknya nih. Ini yang harga dasarnya sama, diskon tuh harganya sama yang di bawah. 7%, tulisannya up to 7% gede, up to-nya kecil. Pernah baca begitu, Bu? Kamu adalah waktu, kamu adalah hari. Maka kalau satu hari, satu waktu hilang, kamu juga kehilangan banyak dari kamu. 2001 udah lewat, 2002 kan kita kejar, kita lalui. Tapi kata imam ini, lihat itu, hanya yang perhatikan dan mengisi waktu, dialah yang beruntung. Dia tidak hancur oleh waktu. Insya Allah. Siapa lagi yang kedua? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Waktu duduk sudah pensiun atau sudah pensiun jabatan, artinya jadi pegawai biasa lagi. Jabat 5 tahun, dimutasi, jabatan lagi, terus turun jadi staf biasa. Disebutnya jadi staf ahli. Padahal itu biasa. Udah nggak punya fasilitas tunjangan jabatan, nggak punya fasilitas mobil, nggak punya fasilitas perumahan. Jadi pegawai biasa, gajinya normal. Tapi sudah qu'udan, sudah duduk seperti ini. Bisa setengah tua, bisa tua. Tapi belum wa'ala junubi, belum berbaring, lemah, tak berdaya, belum sakit-sakitan, ya masih sehat, tetapi kalau duduk masih sehat. Kalau ini kemudian dia sudah berbaring, artinya sudah tidak punya kekuasaan lagi, hartanya sudah tinggal makan tabungan, namanya mantap, makan tabungan. Ya. Ada lagi yang makan utang, namanya matang, makin tua makin matang, makan utang. Jangan, cukup jadi orang yang mantap, pensiun mantap, dan pasti Allah cukupi rizkinya. Saat sudah tidak diperlukan lagi tenaganya, pikirannya oleh orang lain, sudah bahkan menyusahkan orang lain, tetapi dia ingat Allah. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingat aku ingat kamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan ingkar. Walaupun dia lemah, Allah masih kesempatan, kasih waktu untuk hidup. Manfaatkan hidup itu untuk terus ingat Allah. Seraya dia wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan tentang bagaimana Allah menggantikan siang malam, siang masuk dalam malam, malam masuk dalam siang, bergantian waktu. Siang matahari yang bersinar, malam bulan yang bercahaya, bintang-bintang yang padahal ke seluruh setiap waktu dia itu bercahaya. Bulan dan bintang itu, matahari setiap waktu dia bersinar, dan matahari itu berharap seperti ini, hanya memberi. Tak, ayo dong sama-sama. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Itulah arti ikhlas, sayang. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Itulah rahmat Allah. Allah ridho pada hambanya, terus diberi tanpa minta. Apalagi minta. Kasih sayang ibunda, ayahanda pada ananda juga begitu. Hanya memberi,
tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia. Itulah arti ikhlas, itu arti ridho. Saya itu berbuat baik saja, gak penting itu pujian orang, gak penting orang lihat atau enggak. Bagiku cukup wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menyaksikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cukup Allah berlindung dan menolong. Allah saja, Allah terus, Allah selalu, dan Allah forever. Nggak ada yang lain. Suami meninggal pasti, tua pasti, tapi aku harus hidup meski tanpa suami, namanya janda. Istriku meninggal, ya sudah waktunya, tapi harus hidup. Allah belum takdirkan, maka harus berarti, dan tidak boleh bergantung dengan istri. Istri pada suami, suaminya sudah selesai kerja, nikmati. Nggak bisa lagi terus kiaman, tegak, hebat, gagah, perkasa, dikurangi terus. Dulu tiap hari 3 kali pengantin baru. Punya anak 1 sehari sekali. Punya anak 2 3 hari sekali. Punya anak 3 udah 50 tahun, atau 34 50 tahun, seminggu 2 kali. Sekarang udah 60 tahun malah gak kepengen. Sakit Ustaz. Ada yang datang ke saya konsul kayak gitu, Pak, sekarang ada yang baru. Bapak ke apotek bilang gel. Untuk apa? Untuk urut. Nah situ ada urut dan pelumas. Oke. Terus gimana? Dua-duanya harus kepengin. Jangan cuma salah satu, nanti teraniaya salah satu. Saya baca di buku psikologi, kedokteran, kesehatan, orang tua masih bisa, asal dua-duanya punya kemauan ingin beribadah. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Ayo suami ibadah, ayo istriku, yuk kita sama-sama persiapkan dari sepanjang malam. Istirahat yang cukup, minum susu, minum madu, dan jangan lupa minum tonik. Kemudian habis subuh tuh, ayo pak, siap dua-duanya. Jadi bisa kalau mau. Walladzina jahadu fina lana dan subulana. Kalau kau sungguh-sungguh, Allah kasih jalan keluar, kasih jalan mudah. Masalahnya gak sungguh-sungguh, awas itu bapak, masalah iso, aku malah loro. Ngerti gak sih? Udah sama dengan itu? Udah tua pala, udah tua. Udah tahu kok. Ibu udah tua, udah tahu kok, bapak udah tua. Tapi bisa dalam rangka untuk cerita Allah, menyenangkan suami, menyenangkan istri. Karena kata Rasulullah apa? Innamal mu'minun hayyinun layyinun wasahlun. 3 tuh pasangan suami istri. Yang pertama saling menyenangkan. Yang kedua memudahkan. Hayyinun lembut, menyenangkan, memudahkan. Lembut, hayyin, layyin, sah. Nama saya tasir, memudahkan.
Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada kemelut, tidak ada berantem. Kenapa? Ingin menyenangkan, ingin memudahkan, dan lembut terus, baik sikapnya, ucapannya, dan perbuatannya. Istriku, suamiku, istriku, alah istriku, mah ada maunya. Tahun 2021 kita timbang 2002, bagaimana nih? Bukan tahunnya yang baru, tapi Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, hai sahabat, perbaharuilah imanmu. Qila ya Rasulullah, para sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah? Kaifa nujaddid imanana, bagaimana kami memperbarui iman? Qala bi qauli la ilaha illallah, la ilaha, lebih lembut lagi, la dalam, masuk dalam perasaan, masuk dalam jiwa kita. La ilaha illallah, alaiha nahya. Dengan kalimat itu kita hidup. La ilaha illallah, alaiha nub'atsu. Dengan itu kami dibangkitkan. La ilaha illallah, sebelum maaf, alaiha namut, dengan itu kami mati. La ilaha illallah, alaiha nub'atsu, dengan kalimat itu kami dibangkitkan. Dengan la ilallah kami hidup, dengan la ilallah kami mati. Dengan kalimat la ilaha kami dibangkitkan menghadap Allah lewat sirat selamat. Bi qauli la ilaha. Dan siapa orang yang bisa mengucap kalimat la ilallah pada waktu akhir hidupnya atau kematiannya, maka dakhala jannah, masuk surga. Mudah sekali masuk surga dengan mengucap la ilaha illallah. Tapi orang bisa mengucap la ilaha illallah harus riyadhah. Apa Pak? Apa Bu? Apa tuh riyadhah? Latihan, dilatih, dibiasakan. Jadikan dia habit, jadikan dia karakter, lalu jadi takdir. Jelas belum? Jadi apa yang dibarui? Bukan tahunnya yang baru, bukan hari yang baru. Hari sama terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mulai lagi Ahad, Itsnain, Tsalatsa, Arba, Khamsa, kan? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Gak ada yang berubah, gak ada yang baru. Bulan sama, Muharram, Safar, terus Rabiul Awal berakhir, Jumadil Awal berakhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus begitu. Gak ada yang berubah. Tahun apa yang berubah? Cuman angkanya. Rasanya sama aja. Bu, dijawab nyenengin apa? Bu, ya. Masa harus keras-keras manggil Bu-nya? Bu. Coba kalau Bapak kan semangat Pak. Oh, enak.
Ibu biar kayak bapak enak. Pak, Bu. Pak, Bu. Makin lemes. Jaddidu imanakum, perbaharilah iman kamu. Dengan apa ya Rasulullah yang perbaharui iman kami? Biqauli la ilaha illallah. Maksudnya la kalimatun nafin adalah kalimat peniadaan. Tidak ada sesembahan, tidak ada ditakuti, tidak ada diharapkan, tidak ada diminta, tidak ada memberi rizki, tidak ada. Illa ditetapkan. Illa itu exception, pengecualian. Lalu tetapkan, nggak ada Tuhan A, B, C, D, E, F, G, nggak ada semua itu. Illa dikecualikan. Siapa? Tetapkan Allah, illallah. Maka namanya kalimat isbat, penetapan. Setelah tidak ada peniadaan, maka tetapkan satu. Gak ada yang cantik di masjid ini kecuali, berarti banyak yang cantik, tapi ada lebih cantik satu, tapi seperti meniadakan yang lain. Banyak Tuhan, tapi yang benar cuma satu misalnya. Kalimat yang Allah bikin lewat Rasulnya cakep. Tiada ilah yang wajib disembah, wajib ditakuti, dihormati, dihargai, dimintai, memberi rezeki dan seterusnya, illallah, kecuali yang ditakuti, yang disembah, yang diharapkan, yang dimintai tolong, kecuali hanya Allah. Yang lain gak sanggup. Tuhan yang lain gak sanggup. Hanya Allah yang sanggup mencipta langit dan segala isinya. Ketika Ibrahim ngobrol sama rajanya siapa? Ibrahim bersama raja siapa? Namrud. Ibrahim, kenapa kamu hancurkan untuk patung-patung sesembahan saya? Ya tanya aja sama yang gede. Kamu udah gila? Kan gak bisa ngomong dia. Apa kata Ibrahim? Lah gak bisa ngomong, ngapain kamu sembah? Gak bisa ngapain kayak. Lah ngapain kamu sembah? Gampang kan balikin logika? Artinya Tuhannya banyak, tapi cuma satu yang bisa punya kalam, punya firman, bisa menguasai, bisa mencipta. Yang punya pengaruh, dia kan gak bisa ngapa-ngapain. Lah kenapa kamu sembah? Balikinnya gampang banget. Musa sama siapa? Firaun. Apa katanya? Musa, kenapa kamu punya Tuhan lain? Orang Mesir yang bahasa saya semua. Tuhan kamu siapa sih? Tuhanku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Coba Haman, kamu bikin menara tinggi. Lihat Tuhannya Musa. Gak bisa nyari. Tuhan saya bisa menciptakan langit dan bumi dan menciptakan engkau. Coba kamu ciptakan nyamuk saja. Udah, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jawab. Ya kami kan nyembah nenek seperti nenek moyang. Berarti Tuhan kamu lahir belakangan dong. Nah, dia punya otak, punya akal, tapi tidak seperti otak yang orang mukmin. Gampang kan nih? Jelas kan nih logikanya? Oke, kita lanjut lagi. La ilaha illallah, peniadaan ilah-ilah yang lain, ditetapkan hanya Allah. Dialah Allah satu-satunya yang mencipta langit, bumi dan segala isinya, yang membuat surga neraka, yang menciptakan pohon-pohonan, ikan, segala yang ada, langit dan segala isinya, bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Maka setelah itu dialah saja yang wajib disembah. Dialah tempat meminta pertolongan. Dialah yang ngasih rezeki. Dialah yang menetapkan apa yang terjadi. Dan dia pula tempat kembali. La ilaha illallah artinya
La khaliqa illallah. Tidak ada yang bisa mencipta semua ini kecuali Allah. Yang kedua, la ma'buda illallah. Tidak ada tempat menyembah, mengabdi kecuali bilang Allah. Kecuali yang ketiga, lasti'anata illallah. Tidak ada ilah yang bisa atau tempat menyembah, tempat minta kecuali lasti'anata illallah. Tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali yang keempat, la raziqa illallah. Tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali, ayo dong, tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali yang kelima, la ghayata illallah. Tidak ada tujuan hidup kecuali, dan yang terakhir, la raji'a ilallah. Tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Siapa yang kembali ke tempat lain? Semuanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadikah saya pun tidak punya diri sendiri. Saya nggak punya diriku, nggak punya hatiku, tanganku, semua milik Allah. Termasuk cincin bukan milikku. Ini milik siapa? Saya nggak tahu. Nanti begitu saya hilang menjadi milik siapa. Begitu saya meninggal, siapa yang punya? Nggak ada milik saya. Baju ini nggak ada yang punya, kecuali milik Allah. Dan nanti akan diambil oleh orang lain. Ini ceritanya untuk saya. Nanti nggak sempat minum saya. Siapa nak minum? Atau bahkan nanti untuk tanah, untuk nyiram tanaman. Saya nggak tahu. Saya minum dulu sedikit saja. Bismillah. Maaf kalau kelihatan kiri ini kanan ya, karena kameranya terbalik. Benar. Saya nggak tahu nanti milik siapa. Apalagi kalau pas kajian di depan sini Bu, ada kue, ada apa? Buah-buahan, udah gitu buahnya Pak, nanas, jeruk, mangga, apel, dan gak ada pisaunya. Kapan makannya? Bungkus rapi, begitu pulang, kok nggak dibawain? Buat siapa itu? Pernah nggak begitu Bu? Sama Ustadz pernah nggak begitu? Buat Ustadz taruh depan, pas kajian di depan, dipejeng, dipajang, cakep tuh, buahnya komplit. Begitu Ustadz yang pulang, kok nggak diantar ke mobil? Ya terus itu siapa ini? Pas begitu lihat spion rebutan ibu, wah berkah loh ini mah. Yang buat Ustadz yang udah disiapin ternyata bukan yang ini. Pernah begitu nggak? Saya sering digituin, kecelek. Maka saya nggak berharap saya. Kayak tisu nggak saya bawa pulang. Saya taruh biasa biar. Mic nggak saya bawa pulang biar aja. Pameran doang. Kembali. Ternyata tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Tidak ada tempat menyembah kecuali hanya Allah. Tempat minta pertolongan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang beri rezeki kecuali hanya Allah. Tidak tujuan hidup kecuali hanya Allah. Dan tidak ada tempat kembali kecuali Allah. Itu yang baru. Dan terus diperbaharui. Dengan apa Ustaz memperbaharuinya? La ilaha illallah berarti mempelajari, menguatkan akidah, taklim, zikir, Al-Quran, sholawat, senang berkumpul orang baik, tempat yang baik, itu akan menambah, menguatkan iman. Itu dan TikTok hilang lagi imannya. Karena ingin begitu. Bo. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Satu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ada bedanya apa nggak sih? 2001 dan 2002 ada bedanya apa nggak sih? Jadi apa yang baru? Kembali ke Allah dan Rasulnya. Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, kaifan nujaddid imanana? Kata Rasulullah, aktsiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kamu menyebut la ilaha illallah dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dengan ilmunya.
Asmaul Husna dihafal dan dipahami maknanya. Kajian ikut terus akan nambah iman, perbarui iman. Hari udah lewat, bulan udah lewat, umur udah lewat, tahu-tahu maka kembali kepada tadi itu al-waqtu anfas ma'ani tabibi. Waktu itu yang paling berharga. Maka perhatikan oleh kamu, siapa orang yang bisa menjaganya, dialah yang beruntung, dialah yang menang. Jam berapa Ustaz? Cepet ya, karena asik. Baik, penutup. Innal laila wan nahara, sesungguhnya maaf, innallaha haqqan bil lail la yaqbalu bin nahar, wallahu haqqan bin nahar la yaqbalu bil lail. Sesungguhnya Allah punya hak di waktu malam dan menolak di waktu siang, dan sesungguhnya Allah memiliki hak di waktu siang, menolak di waktu malam. Ada hak Allah bu di siang hari, kerjakan. Ada hak Allah di malam hari, kerjakan. Karena yang siang hari ibadah, Allah tolak kalau dikerjakan di malam hari. Ibadah yang malam hari kerjakan, kalau dikerjakan siang hari Allah tolak. Artinya maghrib, isya, subuh kerjakan pada waktunya. Duhur, asar kerjakan pada waktunya. Tidak bisa dibolak-balik kecuali darurat, kecuali terjadi sesuatu. Misalnya Rasulullah tiduran bersama sahabat perang kemah, tahu-tahu bangun jam 7 pagi, matahari tinggi, maka bangunkan semua sahabat terus sholat subuh. Ibu dari mall pulang dari mana, pulang jam 10 siang, lalu tidur, tahu-tahu bangun jam 3. Udah waktunya waktu asar. Maka setelah sholat asar kerjakan. Sholat duhur waktu ingat, bukan besok atau nanti. Ya, itu kecuali. Begitu Ustaz. Jadi yang baru adalah iman kita harus kembali. Tidak ada yang baru waktu, karena waktu setiap waktu sama, tidak ada yang berbeda. Kitalah yang berubah dengan waktu. Makin tua, makin, dan tahu-tahu dipanggil oleh waktu, matilah kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan. Bapak-bapak, ibu, demikian yang materi